Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Anastasia Samotong, mahasiswa semester 5 Fakultas Pendidikan Agama Kristen. Dengan memenuhi syarat dan ketentuan dari mata kuliah homiletika, pada saat ini saya akan memaparkan khotbah singkat yang dimana khotbah ini diambil dari jenis khotbah didaktik yang dimana berpusat pada isi khotbah atau tema yang diajarkan. Nah, sebelum kita memaparkan khotbah, kita mendahulukannya dengan membacakan ayat Alkitab. Dan ayat Alkitab saat ini terdapat dalam kitab Matius 18 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Dengan perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau orang saksi, perkara itu tidak diasingkan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mendengarkan atau tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat juga di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, khotbah yang saya ambil dari pembacaan Alkitab ini yaitu berjudul Domba yang Hilang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah ini memberi 1 ayat Alkitab penting untuk kita simak dan kita pelajari, yaitu dalam Matius 18 ayatnya yang ke-13 yang berkata, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah merasakan kehilangan, entah itu barang atau orang yang kita sayangi. Alangkah senangnya ketika kita bisa menemukannya kembali, barang atau orang yang kita sayang itu. Demikianlah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat ia menjadi gembala. Ia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan yang ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seorang gembala memiliki banyak domba, saat itu juga ada 1 ekor domba yang tersesat, maka kamu pasti akan mencari 1 ekor domba yang tersesat itu. Ketika kamu menemukan 1 ekor domba yang tersesat dan hilang, kamu pasti merasakan kesenangan yang lebih besar dibandingkan dengan mengembala banyak domba yang tidak tersesat. Disitulah Tuhan Yesus menekankan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang
dengan bagaimana pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya, sehingga Ia tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya yang hilang. Sebab itu Tuhan selalu mencari semua umatnya yang hilang untuk dibawa kembali pulang. Dalam cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba, melainkan hanya perumpamaan saja, bahwa mereka adalah seorang manusia yang tidak berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa, bahkan menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Diralat bahwa mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa, bahkan menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sebagai seorang murid, ia dapat memberikan nasihat secara pribadi, bahkan dengan banyak saksi di hadapan seluruh jemaat, agar hal ini juga bertujuan agar bisa mendapatkan saudaranya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, dalam pembacaan Alkitab ini memberikan satu contoh kepada kita, bagaimana kita jika seorang teman atau kerabat kita yang terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, termasuk narkoba, pembunuhan, penculikan, atau hal-hal duniawi lainnya. Mari kita rangkul mereka, kita cari mereka, kita nasihati mereka, agar mereka bisa kembali lagi bersama kita untuk menuju jalan yang benar. Tetapi kita tidak boleh menghakimi mereka dengan keras, karena itu tidak baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun ketika orang yang tersesat itu susah dinasihati, seperti contoh kita tadi, dan melawan, maka akan dikucilkan. Kita bisa baca dalam Matius 18 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17, yaitu apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi, perkara itu tidak diasingkan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, di dalam ayat Alkitab ini, Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada semua murid untuk menentukan atau menerima atau tidaknya seorang yang hidup bersama dengan mereka pada waktu itu. Dan juga memberikan motivasi kepada kita yang bagaimana kita dapat memberikan wewenang kepada orang yang kita panggil, kepada orang yang sudah terjerumus dalam hal-hal duniawi, yang kita panggil untuk menerima kehadiran Tuhan secara seutuhnya dan ingin berubah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga dalam pembacaan Alkitab ini memberi kita motivasi atau pengajaran penting atau ajaran, nasihat yang dimana kita harus saling menegur orang atau sesama kita yang sudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik atau hal-hal duniawi atau hal-hal yang sudah menyimpang dari
pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Tapi dengan kita menasihati mereka, kita juga tidak boleh menghakimi mereka, melainkan kita harus saling mengasihi sesama kita, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, dan juga semua orang yang kita sayangi. Demikianlah, puji Tuhan, syukur kepada Allah. Amin. Terima kasih. Demikianlah pemaparan khotbah saya di saat ini.